Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Natural Solution bagian 28, tanaman kedondong. Bagaimana tanaman kedondong ini sampai seperti ini? Tentu ini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, tetapi tetap kita tuh konsisten dengan yang disebut rawatan fase vegetatif, di mana masa pertumbuhan itu seperti ini. Jadi kita selalu menaruh tanaman ini dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar. Ini sampai berapa tahapan terserah kita. Kemudian kita akan langsung membuat seperti ini juga, dari pot yang kecil kita pindah lagi. Itulah yang namanya rawatan fase vegetatif, di mana kita picu pertumbuhan dari pot polybag kecil ke polybag besar atau pot kecil ke pot besar. Nah, berbeda sekali dengan teknik vegetative care yang saya berikan. Vegetative care seperti ini. Jadi karena kita letakkan perakaran di atas, kita picu dengan tumbuhan lumut, akhirnya juga menumbuhkan tumbuhan yang lain. Akhirnya tanaman ini sangat luar biasa. Mungkin kalau selalu sehat, tanaman ini bisa 10 tahun 20 tahun itu akan bertahan dengan baik. Dengan fase generatif fase atau vegetatif fase itu selalu dengan siklus yang memutar. Jadi, tanaman kedondong salah satu tanaman yang mudah untuk kita rawat dan istimewanya luar biasa, banyak manfaatnya. Kita dalam sharing ini kembali lagi ke bagian 28, dari pot atau dari polybag kecil ke polybag yang lebih besar, sehingga akhirnya berapa tahapan terserah kita untuk menjadikan seperti ini. Semoga bermanfaat kawanku. Kita lepas kawan. Nah, ini kita lepas, kita basahi air dulu. Agar ini mudah untuk kita lepas. Nah, kita lepas mudah begitu saja lah, seperti ini. Ingat, perakaran bagian atas seperti ini karena kita telah membentuk dari pot kecil ke pot besar atau polybag kecil ke polybag besar. Kita letakkan dulu, kemudian kita ambil peralatan seperti gunting. Nah, ini sudah terlepas.
Jangan sampai kawan, bagian bawah seperti ini masih ada plastik atau lain-lain. Kalau kita menjadikan tanaman kita, nanti kita pendam, lantas ada seperti media plastik terpendam terlalu dalam, tentu ada nanti perakaran-perakaran nanti tidak sehat, walaupun efeknya tidak langsung bisa dirasa oleh tanaman itu sendiri. Nah, ini penting. Kemudian kita angkat, ini media tanam tanah dalam pot. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini, kita masukkan aja, ini nggak apa-apa. Kemudian seperti biasa kawan, nah, kita lakukan seperti ini. Ini kita usahakan ke depannya agar ini tidak selalu berada di bawah. Inilah persiapan kita dalam rawatan vegetatif. Ini penting kawan. Jadi kita masukkan sedikit aja perakarannya biar ada tumpuan. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Kita bisa merapatkan media ini agar nantinya itu tidak roboh terkena angin dan sebagainya. Tentu cara kita untuk mengatasi, dan kita tidak khawatirkan akan hal itu, sebab ini nanti akan kita potong. Nah, seperti ini tekniknya. Ini berapa? 1 jengkal kawan, perhatikan. Nah, ini 1 jengkal. Kemudian kita tekniknya juga ngambil nanti 1 jengkal. Akhirnya akan seperti ini suatu saat nanti, tentu melalui tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebagai penghobi tanaman atau kita membentuk vegetative care. Atau langsung saja sebaiknya kita potong. Kira-kira mantap berapa? Nah, seperti ini. Kita ambil 1 jengkal lebih sedikit seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, kita potong saja. Nah, kita potong. Dalam fase-fase seperti ini, pertumbuhan seperti tentu sangat subur. Kalau kita stek itu sangat potensial untuk berhasil kawan. Jenis ranting seperti ini apalagi sudah seperti ini, indukan yang sudah sering pernah berbuah. Jadi untuk mengembangkan tanaman kita akan lebih banyak dengan vegetative care itu akan sangat mudah. Kemudian ini bisa kita isi media. Seperti terpal seperti ini mudah akan kita dapati. Jadi barang-barang seperti ini, limbah-limbah terpal-terpal seperti ini bisa kita manfaatkan. Ini kita perlu tambah media. Ya seperti ini kawan.
untuk memiliki tanaman kedondong kita agar usia menjadi puluhan tahun, perakaran di bagian atas kita gunakan manfaat pupuk-pupuk alami, kompos daun, tumbuhan lumut, agarnya juga menumbuhkan tanaman unik, tanaman alami lainnya. Jadi kita kedondong punya tanaman jenis pakis dan lain-lain nantinya. Pentingnya teknik rawatan vegetatif juga rawatan kita yang natur, yang alami, juga menumbuhkan tumbuhan yang lain. Ya, biarkan seperti ini nggak apa-apa. Kemudian kita bisa lakukan staples atau isolasi nggak apa-apa sahabatku, terserah sahabatku melakukannya. Di mana sahabatku punya bahan. Kita melakukannya itu sangat mudah, yang penting elastis begitu saja. Jadi suatu saat sebab kita akan bongkar pasang terus dari tahun ke tahun. Kita biarkan seperti ini sangat praktis, nggak apa-apa, asal seperti bangkus ini juga nggak apa-apa kawan. Yang penting tidak mengganggu, yang penting adalah fungsinya saja. Fungsinya ketika kita melakukan rawatan dan kita melaksanakan teknik yang kita lakukan sendiri, rawatan vegetatif itu paling penting. Kalau saudaraku memiliki modal banyak, bisa melakukan sesuatu seperti ini dengan bahan-bahan yang bagus, akan semakin bagus. Nah, kemudian kita buat, ini untuk merapatkan saja. Ingat kawan, ini suatu saat harus kita lepas, kita bongkar pasang kembali. Jadi kita beri sisi seperti ini, agar ini nampak di bagian atas. Sekiranya ini nampak bagian atas, ada penurunan media sehingga mengganggu kesehatan ini, kita bisa tambah lapisan seperti ini. Nah, kemudian dengan seperti ini kawan, kita membiasakan tanaman kita cukup oksigen, selalu sirkulasi lancar oksigen, juga matahari. Akhirnya kita tahu akar-akar yang sangat potensial untuk menyerap pemakanan. Jadi memudahkan tanaman kita untuk sukses seperti di dalam pot seperti ini. Dan tentu rawatan alami jangan pernah dilupakan. Kita juga bisa bantu dengan pupuk-pupuk sekiranya nanti terjadi luapan atau perkembangbiakan dari mikroba tanah, cacing tanah luar biasa. Kita juga bisa bantu dengan NPK misalnya, itu bisa, di mana kita fungsikan untuk antisipasi pertumbuhan yang signifikan terhadap mikroba tanah, cacing tanah. Kita bisa gunakan NPK, sebab NPK sendiri juga punya faktor untuk menyuburkan tanaman ini, di mana akar, batang, daun juga pembuahan itu sangat bagus untuk jenis pupuk NPK. Dan kita gunakan itu fungsinya untuk antisipasi perkembangbiakan mikroba atau cacing tanah tidak terlalu signifikan. Jadi ada dua manfaat ketika saudaraku menggunakan pupuk NPK. Tetapi saya fungsikan seperti itu, sebab seperti ini cukup oksigen, cukup matahari, air terpenuhi. Dengan kita kontrol perakaran bagian atas, tentu kita menggunakan teknik rawatan alami, tumbuhan lumut dan lain-lain. Kita kombinasi kompos hijau daun. Walaupun waktunya agak sedikit melambat tingkat kesuburannya, tetapi unsur mikroba tanah akan mengaktifkan sistem biologi tanah di sini. Tentu tanaman kita akan sukses, tanaman kedondong.
gunakan kompos seperti ini akan lebih baik. Kompos-kompos berasal dari tumbuh-tumbuhan, kita pendam di atasnya kawan. Kita taruh seperti ini biar nampak kelihatan sebagai bahan perbandingan. Kita siram air dulu. Benih kedondong ini kawan, kita mendapati, kita lupa memang kita berada di daerah Jawa Barat, kita mendapati kira-kira 11 tahun yang lalu, ini usia 11 tahun, dan saya punya beberapa benih, tetapi kira-kira yang mana juga kita tuh lupa. Tetapi benih ini juga dondong sudah kita sambung-sambung jenis lokal seperti ini, tetapi kita berkesimpulan kalau walaupun dondong itu besar kawan, tetapi kalau dengan teknik seperti ini pendek, kira-kira 75 cm dahan utama, kita bentuk teknik shutdown 90 ke 180 derajat, ya hasilnya akan sama, tetap kecil. Nah, salah satu harus kita tuh teknik-teknik mengetahui jumlah kedondong kita berapa yang harus kita sisakan. Nah, itu baru bisa besar. Sebab satu tanaman kedondong ini kawan, sering saya upload kadang-kadang satu tangkai sampai isinya itu 50 sampai di atas 100, itu biasa. Oleh sebab itu tentu dengan tempat seperti ini, satu tangkai saja 100, punya 4-5 tangkai itu tentu untuk buahnya besar maksimal itu akan sulit. Nah, ini adalah karakter khusus tanaman jenis kedondong seperti ini. Jangan khawatir, kedondong seperti ini mudah sekali untuk berbuah, walaupun dari biji atau dari cangkok atau dari stek, mudah sekali untuk berbuah. Kira-kira kita teknik sama seperti ini. Kemudian kita juga punya beberapa bahan-bahan untuk benih stek. Sebaiknya kawan, kalau jenis tanaman kedondong ini punya dahan, punya tangkai untuk memotong itu kan kalau dengan gunting harus betul-betul yang tajam. Kalau sekiranya tidak tajam, kita dengan gergaji nggak apa-apa. Kita lakukan dengan gergaji nggak apa-apa. Sebab jenis tanaman kedondong ini punya kayu itu sangat rapuh. Kadang-kadang kalau kita lakukan gunting, itu mudah pecah. Nah, kita awali dengan gergaji sekiranya tanaman ini sehat. Nah, gunting itu harus betul-betul tajam kan. Nah, sekiranya seperti ini tentu akan mudah tumbuh, akan mudah berhasil hidup, tumbuh akar untuk kita lakukan stek-stek.
punya 2 bahan. Nah, kemudian tambah lagi seperti ini. Nah, akhirnya kita juga bisa, dan seperti ini kita jamin, bahan-bahan yang seperti ini kita jamin mudah sekali untuk kita lakukan stek dan mudah berhasil. Jadi mudah sekali kita melakukan stek dan kita selalu berhasil. Ingat, media tanam tanah usahakan untuk steril. Tancapkan begitu saja. Sekiranya yang belum rapi, kita lakukan pemangkasan seperti ini, nggak apa-apa. Untuk stek ini kawan, kita memang selalu kita lakukan. Jadi punya banyak beberapa tanaman, tetapi kita melihat benih-benih dari stek itu kadang-kadang kalau harga-harga tidak seberapa menjanjikan, juga sering saya potongi benih-benih untuk kompos hijau daun. Ingat, dengan benih yang bagus, teknik yang bagus, di mana steril media, kita selalu menggunakan cara itu sehingga benih kita akan selalu bagus. Tetapi kita juga ingatkan pada sahabatku semuanya, tentu untuk sahabat semuanya, bila ini dijadikan sebagai mata pencaharian juga bisa sahabatku lakukan. Mudah untuk budidaya tanaman di lantai 1 seperti ini, tidak menghalangi kita semua untuk berkreatif agar kita itu punya penghasilan juga sebagai penghasilan tambahan. Sangat mudah untuk pecinta dan penghobi tanaman. Kemudian kita lakukan pemberongkosan, kawanku. Kita lakukan pemberongkosan, nah itu sangat penting. Kita menyisakan seperti ini tunas semi yang kecil, tunas kecil. Tidak perlu kita menyisakan banyak daun untuk budidaya stek untuk kedondong. Di tanaman ini dimana kita memilih untuk pembinian itu, kalau memang
tepat, itu sangat mudah dibudidaya, juga mudah untuk berhasil untuk kita lakukan setek-setek untuk memperbanyak benih. Atau sahabatku semuanya tetap semangat untuk lakukan hal ini. Pecinta tanam-tanaman bisa jadikan rawatan vegetatif, bisa juga dalam waktu tidak lama juga akan menambah penghasilan kita lakukan setek-setek seperti ini. Ingat, kalau sudah kita melakukan setek, selalu tempatkan di tempat yang lembab, dan tempat itu sekiranya lembab dan bebas udara. Dan ingat, media tanam harus sterilkan dulu untuk pemula dari mikroba tanah. Untuk media, usahakan media itu adalah media tanam tanah. Ini sahabatku semuanya, juga ini berbahan berasal dari setek. Ini berhasil sebab ada pucuk tunasnya yang tumbuh bersemi. Jadi kadang-kadang satu pot kita melakukan setek bisa langsung 2 atau 3, bisa 4. Nah, seperti ini pun langsung bisa kita jadikan teknik rawatan vegetatif, di mana kita memperkuat perakaran bagian atas dulu. Tetap seperti biasa kawan, teknik rawatan vegetatif. Ini kita ambil polybagnya dulu kawan, sebab ini satu benih, satu pot 2 benih. Kita ambil saja medianya. Setek kedondong itu kawan, kalau kita ambil yang pucuknya, tetapi dari indukan yang tua, pucuk yang sudah tua itu mudah sekali berhasil seperti ini. Kita pecah saja kawan, nggak apa-apa, kita kepaksa melakukannya seperti ini. Nah, kita lihat, seperti ini. Kita melakukan setek lah seperti ini. Jadi ingat, ini perakarannya baru tumbuh kecil seperti ini. Jadi kedondong ini memang bisa kita buktikan 45 hari sudah berhasil. Tapi ingat, kadang-kadang perakaran sudah hampir 2 bulan baru seperti ini. Nah, kalau ini memang sudah tumbuh berhasil. Jadi perbedaan tanaman kedondong kita berasal dari setek ataupun berasal dari cangkok atau dari biji, itu bisa kita buktikan dari perakarannya seperti ini. Baiklah sahabatku, Natural Solution Pak 28, kita sudah memberikan sampling agar tanaman kedondong kita ini menjadi tanaman kedondong yang luar biasa uniknya, di mana kita melakukan teknik rawatan vegetatif, teknik shutdown, juga menggunakan rawatan secara alami, juga kompos, juga tumbuhan lumut. Akhirnya kita memiliki banyak tanaman jenis tumbuhan yang lain yang tanpa kita itu harus budidaya susah-susah dengan teknik rawatan vegetatif kedondong di pot. Natural Solution Pak 28, semoga bermanfaat. Kita berjumpa episode selanjutnya kawanku.